Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu deteksi penyakit kulit menggunakan model konvolusional neural network. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igede Bayu Pamungkas dengan NIM 235001119. Saya di sini sebagai ketua kelompok dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jalalafur Rahman dengan NIM 2350081021. Perkenalkan, saya Puja Dwi dengan NIM 23500811105. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya Kamil dengan NIM 23500811112. Saya Yurika Tiara dengan NIM 23500811117. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi kasus. Penyakit Oh, kulit seringkali memiliki gejala yang mirip, sehingga sulit dibedakan tanpa bantuan medis. Untuk itu, kami membuat sistem deteksi otomatis menggunakan jaringan syaraf tiruan atau CNN yang dapat mengklasifikasikan gambar kulit ke dalam tiga jenis penyakit. Yang pertama ada dermatofibroma, yang kedua ada eksim, dan yang ketiga ada melanoma. Oke, pada slide kali ini ada datasetnya sendiri yang kami ambil bersumber dari Kaggle. Dengan jumlah kelasnya ada tiga. Yang pertama ada dermatofibroma, yang kedua ada actinic keratosis, yang ketiga ada melanoma. Dengan jumlah total gambar, data latih totalnya 240 gambar, dengan data tes total 60 gambar. Next. Oke, 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 di sini saya akan menjelaskan kurva learning and evaluasi model. Di sini saya menjelaskan kurva learningnya aja. Jadi di grafik ini kita bisa lihat gimana performa model kita selama proses training. Sebanyak 20 epoch. Garis oranye ini nunjukin next. training akurasi alias seberapa akurat model pas pas lagi belajar dari data latih kita. Habis itu yang warna hijau ini validation akurasi, yaitu akurasi model waktu dites pakai data yang belum pernah dilihat sama model sebelumnya. Di awal-awal sekitar epoch 1 sampai 7 dua-duanya naik bareng. Ini berarti modelnya udah bisa mulai menangkap data dan proses belajarnya berjalan lumayan cukup baik. Terus di tengah-tengah, training akurasinya terus naik, bahkan hampir nyentuh 100 atau 1. Artinya modelnya makin ngerti dan makin akurat waktu ngebaca data latih. Sementara validation akurasinya sempat naik, tapi habis itu kelihatan agak turun. Jadi waktu dites pakai data baru, hasilnya kadang bagus, kadang turun dikit. Tapi ini udah lumayan bisa ngenalin dari data luar juga. Terus selanjutnya training and validation loss akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan training and validation loss. Jadi, grafik ini tuh memperlihatkan perubahan nilai loss selama proses pelatihan model dalam 20 epoch. Nah, di situ kan ada garis oranye. Nah, garis oranye itu tuh menunjukkan loss pada data pelatihan gitu. Sedangkan garis hijau itu menunjukkan loss pada data validasi. Nah, dari garis oranye, kita bisa lihat bahwa loss data pelatihan terus menurun secara bertahap. Ini artinya model semakin baik memahami pola dari data latih, sehingga tingkat kesalahannya makin kecil di setiap epoch. Terus untuk garis hijau, yang menunjukkan loss pada data validasi. Secara keseluruhan, juga terlihat menurun. Ini tuh menunjukkan bahwa model bisa menghasilkan hasil yang cukup baik saat diuji dengan data yang tidak termasuk dalam data pelatihan. Nah, kalau kita bandingkan eh, kedua garis eh, kedua garis ini tuh punya pola yang hampir mirip, di mana loss terus berkurang, yang artinya si model ini tuh belajar dengan baik dan hasilnya cukup stabil, baik untuk data pelatihan maupun data validasi. Jadi, dari grafik ini tuh kita bisa simpulkan kalau si model kita tuh udah cukup berhasil memahami data dan memberikan hasil yang baik pada data uji. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, di sini ada evaluasi modelnya. Eh, Maaf, slide-nya nggak kelihatan. Oke, di sini ada akurasi yang kami dapatkan itu ada di 0,6292 dengan loss-nya di 0,7301 dengan akurasi data ujinya di 60,00%. Baik, selanjutnya saya akan mm, menjelaskan forma model klasifikasi untuk tiga kelas penyakit kulit, yaitu actinic keratosis, dermatofibroma, dan melanoma. Di sini di sini ada precision. Precision ini adalah rasio antara jumlah prediksi benar untuk suatu kelas dibandingkan dengan total prediksi yang dibuat untuk kelas tersebut. Dan selanjutnya ada recall. Recall ini adalah rasio antara jumlah prediksi benar terhadap total data aktual dari kelas tersebut. Dan di sebelahnya ada F1 score. F1 score ini adalah rata-rata harmonis dari precision dan recall. Dan di sebelahnya ada support. Support itu adalah jumlah data uji atau data tes yang dimiliki masing-masing setiap kelas. Hmm, dari sisi precision, nilai tertinggi diraih oleh kelas actinic keratosis sebesar 0,38, diikuti oleh dermatofibroma sebesar 0,33 dan melanoma sebesar 0,30. Sementara dari segi recall, dermatofibroma memiliki nilai tertinggi yaitu 0,40. Terus di nilai F1 score yang merupakan rata-rata harmonis dari precision dan recall menunjukkan performa keseluruhan model untuk masing-masing kelas. Dharma Pro mencatat skor tertinggi sebesar 0,36 diikuti oleh melanoma 0,33 dan actinic keratosis 0,30. Secara keseluruhan, akurasi model berada di angka 0,33 atau 33%. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah confusion matrix. Confusion matrix ini menggambarkan performa klasifikasi model terhadap tiga jenis penyakit kulit, yang dimana pada sumbu vertikal atau true label merupakan label yang sebenarnya, sedangkan sumbu horizontal predicted label menunjukkan hasil prediksi dari model. Misalnya pada baris pertama dari total 20 gambar yang diuji, actinic keratosis hanya memiliki 5 gambar yang berhasil diklasifikasikan dengan benar. Sisanya 7 gambar malah diklasifikasikan sebagai dermatofibroma dan 8 gambar dikira sebagai melanoma. Lalu ada juga di baris dermatofibroma, model ini berhasil mengenali 8 gambar dengan benar, namun juga masih terdapat kesalahan dengan mengklasifikasikan 4 gambar sebagai actinic keratosis dan 8 gambar sebagai melanoma. Lalu ada juga eh, kelas melanoma. Model ini juga mengklasifikasikan 9 gambar dengan benar, tetapi salah memprediksi 4 gambar sebagai aktinik dan 7 gambar sebagai dermatofibroma. Secara umum, kita bisa melihat model ini memiliki kecenderungan untuk sering salah dalam mengklasifikasikan antar kelasnya yang terlihat yang terlihat dari tingginya angka pada sel-sel di luar diagonal utama. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, jadi kesimpulannya adalah model CNN yang kita bangun berhasil dibangun dan dilatih untuk mengklasifikasikan tiga jenis penyakit kulit dengan akurasi data ujinya sebesar 60% dan akurasi classification reportnya sebesar 30%. Hasil ini nunjukin bahwa model memiliki potensi untuk digunakan sebagai alat bantu diagnosis awal, terutama di daerah dengan keterbatasan tenaga medis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.